Waduh. Lagi ngapain nih? Apa kabar nih? Sehat-sehat alhamdulillah. Lagi ada sedikit ini nih. Ntar, aku matikan dulu. Oke, sip. Oke. Wih, keren nih Kapten Amerika. Kapten afirmasi juga kayaknya. Jadi kita afirmasinya kan gitu, Kapten afirmasi. Oke. Dari mana, Bang? Dari tempat teman tadi. Biasa lah Bang. Ya nanya. Lokap lah. Lokap dikit. Oke, ini mau minum apa nih? Aku kan lagi diet nih Bang. Jangan yang kasih dingin-dingin deh. Oh gitu ya? Teh panas ya, teh Teh panas. panas, manis. Dong. Oke. Kan lagi diet, Lagi diet, kan? kalau mesen nanti. Oke, nanti kita ambilkan dulu ya. Oke, sip. Wow. Kapten Amerika. Ini kok ada kurus ada gendut ini? Apa maksudnya nih? Gimana? Kapten Amerikanya ada kurus ada gendut ya, apa maksudnya nih? Nah, itu kan menggambarkan ya. Ini tehnya, Bang. Oke. Kalau aku air putih aja. Kok beda Bang warnanya? Kalau Serius ya putih itu? air bening, Wih, bukan air putih. bening. Ya. Minum ya. Mantap, enak. Jadi ini menggambarkan. Jadi Kapten Amerika pun kalau gemuk dia tampilannya kayak gitu. Makanya itu Bang, aku pengen kurus. Jadi Mau aku jadi superhero pun masih gemuk, gimana mau jadi nolong orang gitu. kan katanya air dingin bikin gemuk tuh, makanya aku minta yang hangat-hangat. Makanya tadi aku ketawa begitu abang bilang aku lagi diet. Oh gitu? Aku lagi diet, terus abang minta teh manis hangat. Nah, ini kan banyak sekali mitos yang memfitnah si air putih ini, si es batu ini tadi. Gimana ceritanya tuh? Nah, inilah makanya kita harus pahami dulu gitu ya. Kalau kita kemarin kan pernah kita bahas tentang kalori. Ya, Nah, kalori. kita artinya kita kelebihan berat badan, overweight ya. Gitu. Karena kelebihan kalori. Karena kelebihan kalori. Oke. Nah, masih ingat nggak kalori air putih berapa? No. 0. Teh manis 200. 200. Nah, gitu, tapi bukan berarti tidak boleh minum teh manis ya. Kan nggak besar-besar amat Bang. Nggak besar amat, tapi coba dibandingkan satu kepal nasi itu 200 kalori. Iya ya. Ayo, berarti kita minum teh manis Sama dengan makan satu piring nasi. Ya kan? Sama aja aku nggak diet dong kalau gini. Nah, aku hindari nasi tapi ngambil ini. Betul. Oh. Dari situlah kita harus pahamin permainannya. Tapi nggak apa-apa kalau abang tidak posisinya satu hari ini tidak melebihi kalori kebutuhan perharinya, ya nggak masalah juga. Makanya kita harus manage hari ini berapa sih sudah kita asup kalori? Kalori yang kita makan per hari Iya, gitu per ya? harinya. Jadi kita Sudah kelebihan belum nih? Oh, seperti kita bicara kemarin kita atur ya Iya, kalorinya kita Bang, ya? manage. Jangan kebablasan gitu ya. Jangan kebablasan. Jadi Terus apa hubungannya dengan air putihnya Bang? nah, badan kita ini itu kan kalau kita sama-sama pelajarin ya, 75-80% kan air. Iya Bang, aku pernah baca literatur gitu ya. Itu tuh sering juga kelihatan gambar gitu ya. Dipotong lah ya, sebagian itu kayak ada genangan air batasan, ke bawah itu air batasan kosong. Jadi itu maksudnya 70% itu ke tubuh kita tuh terdiri cairan gitu ya. Oke, terus jadi yang dibutuhkan itu air putih, bukan teh ini. bukan teh manis. Kan dia bertenaga. Iya, karena gulanya tadi. Nah, tapi saat kita minum yang untuk tenaga tadi, pertanyaan kita balik. Mau ambil tenaga dari sini? Iya. Saya tanya balik, kalau sudah malam begini, mau dipakai apa? Nggak ada sih. Nggak ada. Ngapain kita butuh itu? Tunggu. Artinya kalau malam hari janganlah juga terlalu banyak kalori juga gitu ya. Sama seperti pagi hari itu, bukan? Jadi gini, si gula yang kita bicara si gulanya nih. Sebenarnya si gulanya tadi yang menyebabkan dia kalorinya naik kan gitu. Nah, bukan si tehnya, bukan. gulanya. Kita kan kepingin energinya. Betul. Kalau kita misalkan di pagi hari atau sore masih ada aktivitas untuk bergeraknya, berarti kita butuh bantuan energi tadi.
Nah, saat energi tadi tidak digunakan, nanti kita bahas itu lebih dalam di pelajaran grafik nanti ya, grafiknya tentang gula, gitu ya. Nah, saat dia tidak digunakan si energi tadi, dia menimbun, menyimpan, jadi lemak disimpan di organ dalam tadi. Ya, seperti yang kemarin kita sempat sampaikan rumus 7.700 kalau kita menyimpan kalori dalam waktu tertentu totalnya sekian akan menjadi 1 kg lemak. Nah, kembali ke air ini Bang. Jadi apa sih manfaatnya air? Maksudnya gini, kalau kita kekurangan air putih apa efeknya? Kalau kita kelebihan apa efeknya Bang? Jadi yang pastinya kita itu saat kita kekurangan air itu ya, nah kita harus tahu dulu berapa kebutuhannya. Memang ada kebutuhannya air? Ada. Nah itu cara gampangnya. Jadi kita tuh nggak usah terlalu ribet lah gitu ya. Dan kita ini makanya praktisi tadi. Ya, kan katanya 8 gelas satu hari cukup. Nah, untuk berat siapa? Berat ideal ya? Berat orang ideal dong. Bukan semua orang. Masa dia nanti si iklan terus kalau berat ada sekian liter, kalau ada 8 gelas ini berat sekian, repot lah iklan. Iya, jadi itu menarik. Untuk orang yang sudah ke posisi berat badan ideal. Kebutuhannya rata-rata segitu. Betul. Coba kalau kita nggak percaya, misalkan gini, berat badan kita, ya kan, itu misalkan kayak saya, misalkan 60 deh kita anggap ya, karena kan 62 gitu. Jadi berat badan per 50 cc. Oh, berat badan 60, kebutuhan airnya 50 cc per, jadi berat badan per 50 cc. Berat badan per 50 cc. Cara gampangnya bagi setengah dua aja lah. Bagi setengah ya. Berarti berapa? 3 liter dong. Iya, 3 liter aja kok kita minum. Kalau berat badannya sudah segitu. Kalau belum? Nah, jadi tadi itu berat badan, makanya tadi saat gini misalkan berat abang itu 80 lah, 80 lah. 80 dibagi 2. Berarti 40. 40 berarti 4 liter. Oke, itu kan batasan minimal. Ya. Ada maksimalnya? Kalau maksimal itu ya, nah ini banyak orang yang, berarti kalau berat saya 120 kilo 6 liter dong. Karena manis Bang, ulang-ulang terus Bang. Jadi kacau ini. Kalau kita beratnya 120 kilo, terus 6 liter dong. Nah, itu bisa gitu. Enggak gitu, tetap ada maksimal. Jadi kan badan kita ini ada kayak tabung. Iya. Nah, ada tampungan. Itu kita itu 5 liter aja maksimalnya. Enggak, berarti bukan nanti beratnya 200 kilo, berarti 10 liter dong. Setengah galon gitu. Makanya ini yang banyak sekali tiba-tiba mabuk air. Ingat nggak dulu waktu kita zaman dulu itu kan masih belum kenal handphone ya. Kita main-main kartu. Hukumannya minum air. Kembung kan. Bakalan sampai mabuk. Ya, jadi bukan kita minum alkohol, jadi mabuk air putih bisa. Kayak gitu ya. Nah, ada lagi teman-teman kita ya gitu yang sudah jantungnya terendam. Itu kan ada tuh ya, pernah dengar ya orang sakit jantung terendam. Nah, itu jangan sembarangan lah untuk seorang coach ya. Saya berpesan untuk para coach, coba deh ikuti seminar-seminar gitu ya. Karena ada orang-orang tertentu yang memang sudah dibatasi airnya. Oh, berarti air ini kan fungsi tubuh kita, kalau saya tangkap nih Bang, untuk melarutkan kotoran, membuang kotoran, fungsi pertama. Jadi di saat saya diet, tentu ada yang saya harus buang gitu kan. Kan saya pengen buang lemak nih ya. Nah, biar keluar buang lemaknya, minumlah air putih. Nah, itulah tadi. Saat kita sudah terpenuhi air putih, apalagi kayak abang lagi sedang program diet ya. Saat kita memenuhi air putihnya, kan kita ini udah jelas. Badan kita ini keluarnya udah. Kalau nggak lewat 3. Kalau nggak keringat, BAB, air seni, air kencing. Kan gitu, urin. Udah, 3 ini. Di situ lah keluar. Berarti kan butuh dorongan. Ya. Jadi misalkan gini, kita nih bersihkan dinding kamar mandi. Wah, bersihkan nih. Strike. Kita sikat apapun. Kita minum misalkan pembersih usus itu kan lidah buaya atau aloe gitu ya. Biasanya kan aloe vera itu yang sering paling baik ya.
Jadi kita minum sejenis aloe ya untuk bersihkan usus. Dan sama kayak kita lagi nyikat kamar mandi. Kasih sabun. Sabun kan serat gitu. Atau minum teh pembakar rumah dan lain-lain lah gitu. Serat. Pertanyaan saya. Ya. Kalau nggak dibilas air putih, nempel air kamar air itu nempel lagi nggak dia? Nempel. Makanya tadi ilustrasi yang saya kasih gambarkan ya, biar itu mempermudah. Jadi pernah kita dengar ya, orang yang cerdas itu adalah mampu menyederhanakan yang sulit. Benar. Nah jadi saya cari, coba deh kita lebih gampang, kan tidak semua orang melalui pendidikan yang kesehatan. Jadi semua bisa diterima dengan pembahasan yang mudah, gitu ya. Jadi kita cari perumpamaan yang mudah. Kamar mandi tadi. Setelah abang sikat, abang siram air putih. Gitu pun usus. Sisa-sisa makanan tadi, sisa yang di lambung tadi, semua kotor kan gitu ya. Nah sampah-sampah itu dibuangnya, didorongnya dengan air putih. Pantesan bang, karena aku jarang minum air putih, ya keluarnya itu nggak banyak. Nggak banyak. Artinya mengendap dong di dalam tubuh sendiri ya. Pengendapan itulah yang menyebabkan kita berat lah. Sia-sia dong saya makan, sudah ngatur makan ya, tapi air putih kurang. Sia-sia. Nah nanti kita ada materi, misalkan nama materi itu OAL. Wah. Otot air lemak ya. Otot air lemak. Nah, nanti kita akan bahas itu. Nah jadi berarti sudah tergambar belum? Salah satu lagi, nambah lagi manfaat air putih. Menambah. Ya. Satu lagi. Membantu kelancaran BAB kita. Gitu. Jadi kan kita juga pernah dengar nggak bang? Otak kita 80% cairan. 80% cairan. Iya, bukan otot. Ya bukan, enggak. Jadi makanya itulah. Nah kebetulan kan saya orang transport ya. Waktu saya mengambil inspektur keselamatan itu ya, kan kita ditampilkan video-video kecelakaan gitu ya. Nah itu otak kita itu kan kita lihat tuh bentuk otak pececeran di jalan gitu ya. Waduh, itu memang gitu ya, darah, cairan, pokoknya cairan semua itu isi otak kita itu. Nah itu 80% itu cairan. Makanya ada namanya kebutuhan oksigen ke otak. Nah cairan tadi lah, air tadi yang mengandung dulu oksigen. IPS saya. Saya mau tanya, air putih rumus kimianya apa? H2O. Oksigen. Nah, air campur udara. Iya. Hidro tadi, ya kan? Ada oksigennya. Nah, suplai oksigen ke otak itulah kita dapatkan bantuan dari air putih. Berarti itu ya maksud ikannya aqua ya, dulu ya, dia sastro, dia lemot, terus dia bilang ada aqua gitu ya. Nah itu, jadi tapi karena itu suatu merek dagang ya, dia mengatakan ada merek tersebut. Nah coba kita mulai saat kita agak pusing, saat kita cenut-cenut, coba deh jangan cepat-cepat, buru-buru. Iya. Sering ngalamin aku dulu bang. Pasti. Berarti itu ciri-ciri kita ada kekurangan air putih ya. Kurang cairan. Artinya tubuh itu juga memberi informasi ke kita. Informasi. Kurang cairan. Gitu. Nah, karena kita nggak mau tahu. Berarti bersyukur nggak tubuh ngasih informasi? Yang repot kalau tubuh sudah tidak ngasih informasi. Bersyukurlah dengan informasi sakit tadi. Artinya makanya bilang Tuhan tuh sayang saat kita diberikan sakit. Itu adalah alarm tubuh secara alamiah. Gitu. Air putih tadi membantu suplai oksigen ke otak. Nah makanya cairan tadi itu kan berarti udah cairan, makanya penuhi kebutuhan cairan kita. Nah ini ada manfaat lagi dong, nambah lagi tuh manfaat air putih. Yaitu membantu mengurangi sakit kepala. Sakit kepala, enggak lemot, enggak gitu, berjalan dia. Tadi melancarkan BAB, membuang kotoran, terus membuat otak kita tidak pusing sama itu. Nah terus ada lagi bang, makanya ini pengalaman saya. Jadi saya punya saudara gitu, dia terkena sakit jantung waktu itu, dia sudah almarhum ya. Dia sudah dibatasi air putihnya, minumnya. Ginjal dong bang. Iya karena kan rembetan. Saat dia sering mengkonsumsi
obat-obatan kan dia kalau air putihnya tidak banyak nyangkut di ginjal. Nah, kan dilema. Sedangkan jantungnya terendam karena dia gemuk. Itu akibat dia dulunya malas konsumsi air putih. Oh, enggak gitu juga. Jadi kebutuhan dia banyak gitu, tapi tidak terpenuhi yang itu tadi. Oh, iya. Gitu. Nah, jadi terlepas itu kita nggak bahas penyakitnya. Yang saya ingin bahas serba salahnya dia. Dia minum memenuhi, jantung sudah kerendam, maksimal cuma 1 liter. Kalau kurang juga Dia nggak minum banyak, oksigennya kurang, sehingga disitulah banyak sekali atau orang yang sakit itu makanya membiru gitu. Kadang dia suka oksigen dia katanya. Kalau bahasa kampungnya Bang, mati segan hidup tak mati. Nah, itu kan juga salah. Nah, jadi mumpung kita yang masih sehat gitu ya, penuhilah air putih. Nah, dalam memenuhi air putih ini Bang, bagaimana caranya kita mengatur air putih ini agar bisa terpenuhi setiap hari? Apakah pagi itu langsung 3 liter tadi Bang? Atau bagaimana Bang? Ya, jadi yang paling ini itu kita bagi, terutama saat bangun tidur. Bangun tidur itu diusahakanlah minum air putih dulu 1 gelas gitu ya. Nah, jadi kita pun minum itu nggak yang gluk. Wah, itu heran, aku bisa minum kayak gitu, aku nggak bisa itu Bang. Kok itu bisa juga, gitu? Itu juga nggak baik. Oh, nggak baik, itu nggak baik ya. Jadi kita per 1 jam. Nah, yang banyak tidak terpenuhi itu kan saat kita gini. Kita itu tahu di situ ada air putih. Nah, ini masih dari sini ke abang deh. Ini dispenser. Ya. Kita mau ambil gini tuh malas. Kenapa? Kenapa gitu? Pasti gitu, malas. Gitu. Nah, itu pakai trik juga. Selain tadi, kayak triknya tadi, kan kita mau penuhi nih. Misalkan saya 3 liter ya tadi ya. Saya ambillah botol 1 liter. Biar gampang. Biar gampang. Jadi ada patokan dong. Itu terukur ya. Iya dong. Karena kan sering bertanya nih, perasaan sudah banyak sih. Perasaan. Inilah nih. Semua tuh rusak tuh gara-gara perasaan. Perasaan saya sudah perasaan. Emang perasaan ini perlu dikendalikan ini. Ribut suami istri juga gara-gara perasaan ini. Gitu. Kita harus semuanya logik. Berarti harus terukur ya. Terukur. Artinya kalau gitu nanti saya harus siapkan botol 1 liter ya. Oke. Ya, 1 liter nih. Oke. Jangan diisi kalau belum habis. Oh, habisin dulu. Baru isi lagi. Baru diisi lagi. Oke. Nah, jadi kita itu taruh di dekat kita satu. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Dekat jangkauan gampang kali langsung ngambil. Dekat kita terus. Akhirnya kelihatan ngikut dia, udah kayak anak gitu. Nah, terus juga ada satu lagi itu di dekat tempat tidur kita. Cara gampangnya kalau kita belum terpenuhi tadi. Cuman saran saya sebelum maghrib, sebelum jam 6 ya, itu sudah terpenuhi. Kenapa? Karena kan sisa nanti itu pada saat makan malam. Ya kan, udah mau tidur kita, mau istirahat kan jam 9 gitu ya. Nah, jadi coba per 1 jam kita buat alarm itu per 1 jam atau setengah jam gitu, kita salat lagi gitu. Nanti Bang ya, kalau kan karena saya kurang minum putih, kurang kencingnya. Kalau banyak minum ini kencing terus nggak masalah Bang, lebih bagus. Nggak masalah, berarti kan bikin daya serap kita belum ini. Nanti setelah menyesuaikan. Itu nggak akan seperti itu. Nggak mungkin. Besar ya Bang. Ini ciptaan Tuhan ini Bang. Nah, ada lagi yang terkadang kita lagi ada diet nih terkait air putih sama si diet. Mau makan pun harus pakai trik air putihnya. Bagaimana? Nah, kita minumlah dulu paling tidak 1 gelas ini. Ya. Itu setengah jam sebelum makan. Setengah jam sebelum makan itu kalau bisa setengah liter atau 1 gelas lah gitu ya. Minum dulu. Enggak langsung makan gitu ya. Jadi kita sudah rasanya enggak kayak nggak ketemu nasi dari SD. Tahu nggak ketemu deh? Kayak surupan makan. Iya, ngerti. Artinya lambung kita ini kan kalau kondisi kosong, kasih separuh air, sebagiannya air. Nanti baru makan. Insya Allah nanti berarti makannya nggak sebanyak. Iya. Kemudian, nah ini yang kadang kita itu saat kita sebelum makan itu kita sudah minum air itu, kan kerongkongan, ya kan? Khusus itu udah lancar duluan nih. Maka kita nggak tersedak. Banyak sekali manfaatnya itu air putih, itu luar biasa. Tidak tersedak,
terus tadi udah kenyang duluan, kan gitu. Nah kemudian setelah makan, kan makannya kita makan biasa. Kalau misalkan nah ini juga nih kalau lagi diet, diusahakan carilah makanan, misalkan kayak pindang, sop, jadi ada air. Nah ini kebantu lagi nih kita nih. Tapi nggak protein tetap itu ya. Nanti kita bahas tentang proteinnya. Saya sih memang makan tuh sudah nggak bersantan lagi bang, nggak berminyak lagi kan, karena itu saya butuhnya mau buang minyak. Memang senangnya dibakar, ya kan. Nah kalau udah seperti ini abang bilang kayak banyak sop, ini senang juga sih pindang, sop, asam pade kan banyak air. Ya asam pade. Setidaknya banget ya. Kalau ini, enak sekali saya banget, aduh saya kalau ingat asam pade. Ya tapi saya tetap makan, tapi ada waktu-waktunya. Ya, gitu. Artinya kalau saya udah pas 3 liter, susah tiba-tiba masih kurang gitu kan. Setidaknya dari kuah-kuah tadi menutupin yang kurang. Ya. Nah terus setelah makan minumnya jangan terlalu banyak. Kenapa begitu? Jadi kan akan terjadi begah namanya. Begah itu kekenyangan berlebihan. Jadi kalau saya kadang-kadang habis makan tuh banyak minum. Iya, nah ini banyak sekali orang-orang lagi diet biar ini nanti setelah makan minumnya dibanyakin. Kebalik malah. Minumnya sebelum makan. Setelah itu hanya untuk membasahi aja. Gitu. Cuci mulut aja, ya kan? Nah, terus tadi saya menarik tadi itu abang ngebahas tentang apa? Makanan tadi, tentang si minyak tadi gitu ya. Iya. Masih, nah kita kembali ke masa kecil lagi. Pernah main ini kan kita anggap minyak. Betul. Minyak nih. Minyaknya lebih banyak ya daripada. Nah kita main minyak dan air putih. Dulu masih kecil. Saat saya tuangkan air ini, seret gitu ya. Naik itu minyaknya. Kalau kan tuh bisa. Bagaikan air dan minyak tidak pernah bersatu, kan gitu. Nah pertanyaan saya, jika minyaknya lebih banyak daripada air, yang menguasai minyak atau air? Minyak. Sekarang saya tanya, abang kan pengen buang tadi. Buang lemak nih, minyak lah. Minyak dalam tubuh. Oke. Pertanyaan saya, artinya saat abang tidak memenuhi air putih, dia tetap menguasai nggak? Benar bang. Udah gampang. Tambah lagi, dia keluar tambah lagi, bahasa akhirnya tinggal air aja. Ya makanya, gampang. Udah nggak usah berat-berat lah untuk lagi program diet ini. Ya kan? Artinya saya nggak boleh lagi malas minum air putih. Ya. Jadi, mau mendapatkan berat badan. Betul. Ya. Jadi ikutilah permainan alam ini sudah memberikan pelajaran gitu ya. Alam sudah membantu kita gitu. Makanya Iqra gitu kan, membaca alam. Jadi mainan itu sepele banget kelihatannya gitu ya. Lemak mau kita buang gitu. Ternyata ada manfaat juga main-mainnya. Karena kita nggak bisa mikirnya. Nggak bisa mikirnya tadi. Udah gemuk baru mikir gitu. Itu air putih. Nah terus terhadap kulit. Belum lagi nih kulit lagi. Kenapa tuh bang kulitnya? Nah ini saya pakai. Karena gini loh bang. Sekarang ini kulitnya ini ya beda sih kulit saya. Kalau diginiin bang, busik itu bang. Itu karena kurang air putih dia. Nah itulah salah satu tandanya. Gitu ya. Ini yang banyak orang ikut perawatan ini, perawatan itu, terus kulitnya baik. Air putihnya tidak dipenuhi percuma. Kering tubuh dia. Tanya semua ahli kecantikan, pasti suruh penuhi air putihnya juga. Ya kan? Saya kembali ke alam. Kemarau panjang. Tanah pun retak kurang air putih. Apalagi kulit. Nah, sedangkan tubuh kita dari tanah. Sama, kebutuhannya air lagi. Kembali ke alam. Nah, nggak usah repot-repot, makanya aku bilang tadi. Kita lihat alam, kalau dia musim kemarau pun retak dia, kurang air. Begitu kita kena hujan terus, tapi kita langsung tertutup. Nah, tapi proses itu kan nggak jadi kencang lagi. Abang pengen ngebuang lemak tadi, ya kan? Ya kan? Pasti kita bakar dulu, sama. Tidak foto before saya lagi, lagi gemuk kayak gitu. Kelihatan semua pori-pori pun, ya kan gitu. Tapi dengan terus penuh air putih, mengencang kembali. Oke, kalau gitu bang, aku minta air putih lah bang. Gitu. Jangan air lagi kalau gitu. Nah, tapi ini kan pembelajaran buat kita ya. Gitu. Baik. Oke, Kaizener, itu ya tadi sekilas manfaat air putih. Kenapa kita harus banyak minum air putih? Karena saya pengen turun berat badan, harus penuhin air putih.
minimal 3 liter atau setengah dari berat badan. Gampang aja, setengah dari berat badan. Dan maksimal, ingat ya, ada maksimalnya 5 liter. Oke, itu aja dari kami. Ya. Sampai ketemu di materi berikutnya.